Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya dari ketua kelompok 3, Aryuda Julian Effendi. Saya Aldia Rizla Fahliawan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Pandi. Pengertian induktor. Sebuah induktor atau rektor adalah sebuah komponen elektronika pasif, kebanyakan berbentuk torus, yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumpulan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Induktor adalah salah satu komponen elektronika dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangan berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Fungsi induktor. Fungsi utama induktor adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Selain itu, berikut beberapa fungsi induktor lainnya. Menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Meneruskan arus secara atau DC dalam rangkaian listrik. Menahan arus blok balik atau AC. Sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet sebagai filter maupun penalaan atau tuning. Dapat membangkitkan getaran, dapat melipat gandakan tegangan atau arus. Jenis-jenis induktor. Air core induktor menggunakan udara sebagai intinya. Iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya. Ferrite core induktor menggunakan bahan ferrite sebagai intinya. Toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk ring atau bentuk donat. Rigid core induction menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lampengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan parit yang dapat diputar-putar. Fungsi induktor. Berdasarkan fungsi di atas, induktor atau coil ini pada umumnya diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, mikrofon. Induktor sering disebut juga dengan coil, coke ataupun rektor. Cara kerja induktor. Induktor akan bekerja bila dialiri tegangan listrik. Cara kerjanya adalah dengan melilitkan kawat tembaga pada inti batang ferrit dengan jumlah lilitan tertentu sesuai petunjuk, dan diameter lilitan juga menentukan termasuk diameter kawat tembaga itu sendiri. Selanjutnya, saat sudah dirangkai dalam suatu rangkaian elektronika, maka hasil medan magnet yang dikeluarkan oleh induktor dapat digunakan untuk bermacam keperluan pada umumnya yang berhubungan dengan frekuensi, contohnya pada pesawat radio. Pengguna kerja induktor. Induktor sering digunakan pada sirkuit analog dan pemroses signal. Induktor berpasangan dengan kondensator dan komponen lain membentuk sirkuit tertala. Pengguna induktor bervariasi dari pengguna induktor besar dan pencatu daya untuk menghilangkan dengung, pencatu daya, hingga induktor kecil yang terpasang pada kabel untuk mencegah interferensi frekuensi radio. Untuk daripada itu, melalui kabel, kombinasi induktor kondensator menjadi rangkaian tala dalam pemancar dan prima radio. Dua induktor atau lebih yang terkoppel secara magnetik membentuk transformator. Induktor digunakan sebagai penyimpan energi pada beberapa pencatu daya mode skalar. Induktor dienergikan selama waktu tertentu dan dikuras pada sisa siklus.
Perbandingan transfer energi ini menentukan tegangan keluaran. Reaktansi induktif F ini digunakan bersama semikonduktor aktif untuk menjaga tegangan dengan akurat. Induktor juga digunakan dalam sistem transmisi listrik yang digunakan untuk menginginkan paku-paku tegangan yang berasal dari petir dan juga membatasi arus persekalaran dan arus kesalahan. Dalam bidang ini, induktor sering disebut dengan reaktor. Induktor yang memiliki induktansi sangat tinggi dapat disimulasikan dengan menggunakan reaktor. Berikut adalah gambar dari simbol induktor. Simbol induktor adalah kode atau lambang dari jenis-jenis induktor seperti air core induktor, iron core induktor, ferrite core induktor, dan variable core induktor. Rumus induktor. Secara matematis, untuk mencari besar induktansi pada induktor dapat menggunakan rumus induktor ini, di mana L sama dengan nu A kali N kuadrat kali A per L, di mana L adalah nilai induktansi, nu A adalah permeabilitas material inti, N jumlah lilitan, A luas simpang inti, dan L kecil adalah panjang induktor. Konstruksi induktor. Sebuah induktor biasanya dikonstruksi sebagai sebuah lilitan dari bahan pengantar. Biasanya kawat tembaga digulung pada inti magnet berupa udara atau bahan ferromagnetik. Bahan inti yang punya permeabilitas magnet yang lebih tinggi dari udara meningkatkan medan magnet dan menjaganya tetap dekat pada induktor, sehingga meningkatkan induktansi induktor. Induktor frekuensi rendah dibuat dengan menggunakan baja laminasi untuk menekan arus eddy. Ferrit lunak biasanya digunakan sebagai inti pada induktor frekuensi tinggi, dikarenakan ferrit tidak menyebabkan kerugian daya pada frekuensi tinggi, seperti pada inti besi. Faktor Q induktor. Sebuah induktor ideal tidak menimbulkan kerugian terhadap arus yang melewati lilitan, tetapi induktor pada umumnya memiliki resistansi lilitan dari kawat yang digunakan untuk lilitan. Karena resistansi lilitan terlihat berbeda dengan induktor, ini sering disebut dengan resistansi deret. Resistansi deret, induktor mengubah arus listrik menjadi bahan yang menyebabkan pengurangan kualitas induktif. Faktor kualitas atau Q dari sebuah induktor adalah perbandingan reaktansi induktif dan resistansi deret pada frekuensi tertentu. Dan ini merupakan efisiensi induktor. Semakin tinggi faktor Q dari induktor tersebut semakin mendekati induktor ideal tanpa kerugian. Jenis-jenis lilitan. Lilitan ferrit sarang madu. Lilitan sarang madu dililit dengan cara bersilangan untuk mengurangi efek kapasitansi. Terdistribusi ini sering digunakan pada rangkaian skala pada penerima radio dalam jangka gelombang menengah dan gelombang panjang. Karena konstruksinya induksi tinggi dapat dicapai dengan bentuk yang kecil. Lilitan inti toroid. Sebuah lilitan sederhana yang dililit dengan bentuk silinder menciptakan medan magnet eksternal dengan kutub utara-selatan. Sebuah lilitan toroid dapat dibuat dari lilitan silinder dengan menghubungkan menjadi bentuk donat, sehingga menyatukan kutub utara dan selatan. Pada lilitan toroid, medan magnet ditahan pada lilitan ini. Menyebabkan lebih sedikit radiasi magnetik dari lilitan dan kekebalan dari medan magnet eksternal. Rangkaian seri dan paralel induktor. Rangkaian seri induktor. Rangkaian seri induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun sejajar atau berbentuk seri rangkaian. Seri induktor ini menghasilkan nilai induktor yang merupakan penjumlahan dari semua induktor yang dirangkai secara seri ini. Rangkaian seri induktor. Rumus L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah titik tambah Ln. Rangkaian seri dan paralel induktor. Rangkaian paralel induktor. Rangkaian paralel
Induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang dirangkai secara berderet dan berbentuk paralel. Rangkaian paralel induktor rumusnya adalah 1 per L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3 tambah dan seterusnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Dan apabila teman-teman ada yang ingin berkomentar di bawah ini. Dan apabila kami ada salah dengan perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.